Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan membuat takoyaki ya. Di sini udah ada bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya semua sama sausnya juga. Sausnya ini pakai saus tonkotsu sama seperti saus untuk gorengan katsu, kemudian untuk okonomiyaki, untuk takoyaki bisa. Jadi multifungsi ya. Ini spesialis tapi untuk takoyaki dan okonomiyaki jenis tonkotsunya. Nah, ini juga isiannya udah ada. Cuman di sini kita nggak dapat guritanya, jadi kita pakai isi sosis, bakso, keju sama crab stick. Jadi kalau misalnya mau di rumah mau bikin pakai yang isi gurita yang original isi taco, boleh beli di online juga ada ya. Jadi pesan online atau di supermarket besar itu ada yang jual taco boil. Jadi guritanya udah direbus dulu, langsung tinggal potong-potong, soalnya udah siap makan juga, udah siap dipakai. Oke, langsung aja ya, kita lanjut ke tahap berikutnya aja. Kita bikin adonan dan sausnya. Nah, sekarang kita akan membuat adonannya ya. Di sini udah kita siapkan air hangat, jangan terlalu panas. Ini air hangatnya. Ini air hangatnya kita campur dulu ya. Ini udah kita panaskan tadi. Campur dengan katsuobushi. Diaduk. Kita bikin air dashi dulu. Jadi kaldunya kaldu dashi ya, kaldu ikan. Kalau misalnya punya stok hondashi atau dashi powder yang instan, tinggal pakai itu. Cuman setengah sendok teh. Ini kita pakai katsuobushi. Untuk takarannya ada di resep ya. Diaduk celup-celup sampai larut, sampai nanti kaldunya menyerap. Nah, ini udah cukup ya, udah selesai. Kita tinggal saring. Saring. Airnya kita pakai untuk bikin adonan. Makanya jangan terlalu panas, air hangat aja, karena ini nanti dicampur dengan terigu ya. Ini kita udah saring. Ini air kaldu ikan, kita tambahkan dengan 3 butir telur. Kita tambah susu juga ya. Kita aduk rata. Dilarutkan. Kalau pengen tambah rasa, bisa ditambah dengan garam ya. Cukupnya aja. Tapi ini saya nggak pakai karena nanti juga akan kuat di sausnya. Jadi ini hanya pakai tambah kaldu ikan aja. Oke, udah masuk semua bumbunya, baru kita kasih tepung. Aduk sampai rata ya. Jadi tepung terakhir diaduknya. Ketika semua udah rata, baru tepung masuk terakhir. Aduk sampai rata, tidak ada yang menggumpal. Nah, ini udah tercampur rata ya. Dan hasilnya juga adonannya tidak kental ya. Untuk takoyaki adonannya encer seperti ini. Kemudian kita saring lagi supaya tidak ada yang menggumpal. Saring dulu. Lagi. Saring sampai semuanya bisa. Nah, ini udah selesai. Nanti udah selesai ya, ini nanti kita langsung cetak aja takoyakinya. Nah, ini yang nanti akan kita pakai. Ini bisa di stok ya. Jadi dibikin misalnya di stok, masukkan ke dalam plastik, tapi disimpannya di kulkas.
Kalau mau di freezer nanti boleh juga di freezer, tapi nanti pas nyairinnya harus benar-benar cair dan diaduk lagi ya, jangan dipanaskan. Seperti ini udah jadi adonannya, kita sisihkan dulu. Baik, sekarang kita akan masak ya adonannya. Kita panaskan dulu, kita kasih margarin. Saya pakai margarin biasa ya, Blue Band, supaya lebih wangi. Kalau misalnya nggak ada, pakai minyak goreng biasa juga nggak apa-apa. Ini kita panaskan. Nah, ini udah panas ya, udah siap nih. Nah, kalau pakai bukan yang cetakan elektrik, kita harus kontrol apinya ya. Jadi kita harus kontrol api. Kalau misalnya kepanasan, kita kecilkan. Kalau misalnya kurang panas, kita besarkan lagi apinya. Gitu. Nah, ini adonannya kita aduk dulu sebelum kita tuang, supaya tepungnya tidak mengendap di bawah. Seperti ini. Kemudian kita masukkan adonannya. Kita masukkan rata ya, semua sampai tertutup, sampai menutupi semua permukaan cetakan. Nggak apa-apa, karena adonan ini banyak, jadi nggak akan gosong kalau misalnya panasnya pas. Oke, seperti itu. Kemudian kita kasih topping, kita kecilkan dulu ya apinya. Kita kasih toppingnya. Biasanya kalau di Jepangnya sendiri pakai acar jahe, namanya benisoga, jahe merah, dicincang, ditemenin sama bawang daun. Nah, kalau di sini kita nggak nemu ya benisoga. Kalau ada pun harganya lumayan ya mahal karena impor. Jadi kita pakai bawang daun aja. Nah, seperti ini. Oke, udah kita kasih bawang daun. Kita kecilkan sedikit apinya supaya jangan terlalu gosong ya. Kemudian kita kasih toppingnya. Ini kalau mau 2 boleh, silakan, bebaslah diatur-atur. Keju juga kita kasih masuk toppingnya. Ada bakso ya. Kemudian ini sosis, kita aduk, semuanya diisi sampai terisi semuanya. Oke, ini udah jadi ya, udah diisi semua. Kita garis satu persatu sesuai dengan teritorialnya. Jadi nanti diaduk, dimasukin, kita putar, dibulatkan ya. Ini kita tandai dulu, kita balik yang sudah hampir matang. Nah, sepertinya ini saya pakai tusukannya tusuk sate ya, nggak jadi masalah. Nah, seperti ini kita balik adonannya, pakai 2 tusuk sate supaya lebih mudah. Nah, ini udah yang agak kering dulu ya, kita balik. Ini juga sama, kita tandai teritorialnya, kita balik. Nah, kita tutup. Kita balik. Kita cari yang udah hampir matang dulu, yang udah hampir kering, supaya nanti nggak gosong ya bawahnya. Ini juga biasanya pinggiran-pinggiran nih cepat matang, kita balik ya, seperti itu. Nah, ini udah kita balik semua ya, dibalik. Terus kemudian berhubung ini kompornya nggak rata, jadi kita harus panasnya nggak rata ya, apinya nggak rata, kita harus balik-balik sendiri kompornya, wajannya. Ini kita udah balik. Nah, ini yang udah hampir kering ya, kita tunggu sampai matang. Kalau ingin tambah gurih lagi, kita
kita kasih lagi aja butternya atau margarinnya. Kita kasih margarin di sini supaya nanti hasilnya jadi lebih gurih lagi ya. Terus kalau udah bulat seperti ini, kita bisa besarkan api supaya lebih cepat matang. Kita oles dulu pakai margarin supaya lebih wangi. Oke, kita besarkan apinya ya. Kita putar-putar sampai takoyakinya matang. Nah, seperti ini dibalik-baliknya. Masuk lagi. Sampai permukaannya agak kering ya. Jadi takoyaki itu kering di luar, lembut di dalamnya. Kering di luar, lembut di dalamnya. Oke, sampai matang kita balik-balik. Nah, ini udah hampir matang ya. Jadi untuk ukuran keringnya sesuai selera aja. Jadi kalau misalnya mau kering banget silahkan agak digosongin, kalau enggak juga nggak apa-apa, bebas. Suka-suka ya untuk apa sih standar kematangannya, silahkan dipilih aja. Kalau saya lebih suka agak kering di luar, jadi yang di dalamnya nanti lembut pas dimakan. Nah, seperti ini. Oke, udah jadi ya. Ini kita matikan, kita angkat ini satu persatu dan kita plating. Oke, sekarang kita plating ya. Ini tadi kita udah selesai. Satu porsi biasanya isi 5. Kita tusuk aja. Isi 5 seperti ini. Kemudian kita kasih sausnya. Ada mayones. Kemudian ada saus tadi ya, saus takoyaki yang kita bikin. Kalau misalnya mau pakai saus sambal, ini optional, tapi saya nggak pakai ya, karena originalnya nggak pakai. Ini kita kan belajar base-nya dulu, basic dari sananya seperti ini. Nah, tapi ini pakai onori. Kalau nggak punya onori, kita pakainya rumput laut yang untuk sushi, tapi digunting kecil-kecil, diremukin ya. Kalau nggak ada onori. Nah, ini kebetulan saya punya onori, jadi ini pakai onori. Kemudian atasnya dikasih katsuobushi. Nah, katsuobushi jangan terlalu banyak ya, buat plating aja. Seperti ini. Ini hasilnya takoyaki. Nah, ini menari-nari ya katsuobushinya itu karena panas dari takonya, dari taco ball-nya itu lagi panas. Dia jadi tipis-tipis gini, jadi terbang-terbang karena uap panasnya. Oke, selamat mencoba resepnya. Semoga berhasil, semoga suka. Terima kasih.